Jelang TC kualifikasi Piala Asia U20, Timnas Indonesia U19 tambah amunisi baru. Jelang turun di kualifikasi Piala Asia U20 2023 pada 14 hingga 18 September mendatang, Sintayong diketahui akan memanggil para pemain untuk menjalani pemusatan latihan di Jakarta pada 25 Agustus pekan depan. Tergabung di grup F bersama dengan Vietnam, Hong Kong, dan Timor Leste, mengharuskan Timnas U19 Indonesia terus berjuang keras tanpa meremehkan lawan. Nantinya hanya 10 juara grup dan 5 runner-up terbaik yang diizinkan lolos ke putaran final. Demi merealisasikan target lolos ke Piala Asia U20 2023, Sintayong dipercaya sudah menyiapkan sejumlah strategi. Salah satunya dengan memanggil sejumlah pemain yang belum pernah diandalkan juru taktik asal Korea Selatan itu. Pemain yang layak dipanggil Sintayong adalah kapten sekaligus bek tengah Timnas Indonesia U16 Muhammad Iqbal Gwijangga dan fullback Persija Jakarta Frankie Misa. Muhammad Iqbal Gwijangga tampil tangguh saat memperkuat Timnas Indonesia U16 di Piala AFF U16 2022. Dia merupakan kunci gawang Timnas Indonesia U16 hanya kemasukan 2 bola di Piala AFF U16 2022. Berkat kemampuan Muhammad Iqbal Gwijangga, Timnas Indonesia U16 merebut trofi Piala AFF U16 2022. Di partai puncak, Timnas Indonesia U16 menang 1-0 atas Timnas Vietnam U16. Nama lainnya adalah Frankie Misa. Dengan usianya yang masih 18 tahun, Frankie Misa sudah menembus skuad utama tim sekelas Persija Jakarta. Musim ini, dia tidak pernah melewatkan 4 laga awal yang dijalani Persija Jakarta di Liga 1 musim ini. Bahkan, dia mencetak 1 gol saat Persija Jakarta menang 2-1 atas Persis Solo di pekan kedua. Kehadiran Frankie Misa juga bagaikan berkah bagi Timnas Indonesia U19. Saat ini, Sintayong tidak memiliki pemain jempolan di posisi fullback kanan dan wingback kanan. Saking tidak mempunyai pilihan, Sintayong sampai-sampai memainkan Kakang Rudianto sebagai fullback kanan. Padahal posisi asli pemain milik Persib Bandung itu adalah bek tengah. Dengan adanya Frankie Misa, tentu Sintayong bisa memainkan lebih banyak strategi yang tidak mudah dibaca oleh lawan nantinya. Modal Timnas U19 Indonesia permalukan Vietnam di kualifikasi Piala Asia U20. Pertama, dukungan penuh dari supporter. Duel antara Timnas Indonesia U19 versus Vietnam akan tersaji pada pertandingan pamungkas sekaligus penentu pada persaingan grup F kualifikasi Piala Asia U20. Salah satu keuntungan besar yang bisa diperoleh Timnas Indonesia U19 ialah dukungan supporter yang diprediksi akan membludak, sama seperti ajang-ajang sebelumnya. Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya diprediksi akan dipenuhi oleh supporter yang nantinya bisa memberikan tekanan tersendiri bagi para pemain Vietnam. Oleh sebab itu, hal ini bisa menjadikan motivasi tersendiri bagi anak asuh Sintayong dan di sisi lain menghadirkan teror luar biasa bagi para pemain lawan. Kedua, impresif di Piala AFF U19 2022. Meskipun gagal lolos ke fase semifinal Piala AFF U19 2022, tetapi performa yang ditampilkan Timnas Indonesia U19 sepanjang fase penyisihan grup terhitung impresif. Dari 5 pertandingan, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan sukses meraih 3 kemenangan dan 2 hasil imbang. Catatan positif yang ditorehkan adalah jumlah gol Timnas Indonesia U19. Sebab anak asuh Sintayong sukses melesakkan total 17 gol dari 5 laga. Jumlah ini jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan Vietnam yang hanya 12 gol dan Thailand 7 gol.
Sayangnya saat itu Indonesia gagal lolos karena laga kontroversial antara Thailand versus Vietnam. Pada pertandingan pamungkas grup A Piala AFF U19 2022. Ketiga, memiliki pemain berkualitas. Salah satu alasan yang membuat timnas Indonesia U19 bisa menumbangkan perlawanan Vietnam pada kualifikasi Piala Asia U20 ialah kualitas para pemainnya. Beberapa nama yang bakal kembali menjadi andalan ialah Kakang Rudianto, Muhammad Ferrari, Arkan Fikri, Hoki Caraka, Alprianto Niko, Ronaldo Kuateh, Cahyal Supriyadi, hingga Marcelino Ferdinand. Di antara nama-nama tersebut ada beberapa yang sudah mendapatkan menit bermain yang cukup di level klub pada ajang Liga 1 musim ini. Sampai saat ini belum ada pula pemain-pemain timnas Indonesia U19 yang mengalami cedera dan dikhawatirkan absen pada ajang kualifikasi Piala Asia U20 2023. Jelang hadapi Curaçao, media Vietnam meremehkan timnas Indonesia. PSSI resmi mengumumkan laga timnas Indonesia versus Curaçao bakal digelar pada 24 dan 27 September 2022 mendatang. Adapun tempat penyelenggaraannya untuk laga pertama di Stadion Bandung Lautan Api atau GBLA. Dan kedua di Jakarta International Stadium atau JIS. Laga ini bertujuan untuk mendongkrak posisi Indonesia dalam ranking FIFA. Seperti diketahui, skuad Merah Putih saat ini berada di peringkat 155 dan seandainya menang di dua laga tersebut, maka tidak menutup kemungkinan bisa tembus hingga peringkat 150. Di lain sisi, media Vietnam The Tau 24/7 juga ikut memantau persiapan pasukan Sintayong jelang menghadapi Curaçao. The Tau 24/7 menilai timnas Indonesia akan kesulitan karena perbedaan peringkat yang terlampau jauh di bawah Curaçao, yang mana berada di posisi 84. Bukan hanya itu, media ini menyebut dari segi komposisi pemain, Indonesia hanya berisi pemain muda yang minim pengalaman. Sementara Curaçao yang kerap berpartisipasi di CONCACAF diisi oleh pemain yang kerap tampil di Eropa. Terlepas dari itu, pastinya Sintayong akan berusaha keras untuk membawa timnas Indonesia menang atas Curaçao. Apalagi laga tersebut menjadi persiapan timnas Indonesia untuk mentas di Piala AFF 2022 yang akan berlangsung akhir tahun nanti dan Piala Asia pada tahun depan.